Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita diberi kelancaran selama proses pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas saja. Silakan Mas Bram. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Pram. Bu Erna ingatkan, kita masih dalam masa pandemi, makanya kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa sering cuci tangan. Oke, itu aja untuk mengenai tentang pandemi ini, biar kita segera berlalu dari era-era pandemi ini. Dan saya doakan semoga kita selalu sehat. Pada hari ini kita kan belajar mengenai buku besar. Namun sebelum kita masuk mengenai buku besar, saya review dulu materi minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang materi apa minggu lalu itu? Ingat, pengertiannya jurnal umum itu apa? Saya. Siapa? Amel. Amel, ayo Mel. Jurnal umum adalah Pencatatan tentang pendebitan dan pengkreditan secara kronologis dari transaksi keuangan beberapa beserta penjelasannya. Baik, kita hari ini belajar mengenai buku besar. KD-nya masih sama, yakni menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Materinya kalau minggu lalu adalah jurnal, materi kita hari ini adalah buku besar. Jadi nanti setelah pembelajaran hari ini, saya harapkan bisa membuat buku besar. Oke, kalian lihat tayangan video ini dulu. Hari ini kita bahas materi buku besar aja ya, yang tahapan ketiga dari akuntansi manual. Wah, jadi apa tuh buku besar? Jadi, buku besar itu adalah kumpulan akun-akun dalam akuntansi yang dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Ngomong-ngomong, pas dengan kata buku besar, aku juga sering dengar kata posting. Posting itu apa sih? Kalian ada yang tahu nggak? Buku besar kan tahapan yang dilakukan setelah jurnal umum ya. Jadi, posting itu adalah proses pemindahan dari jurnal ke buku besar. Itu tadi mengenai buku besar. Animasi tentang buku besar. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang buku besar itu bagaimana dan sebagainya. Boleh itu sambil dibaca di slide-nya. Buku besar itu merupakan kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan kesatuan. Seperti yang selalu saya tekankan di pembelajaran kita, akuntansi itu adalah balance, belajar tentang balance. Jadi kalau nanti setelah direkap di buku besar ternyata tidak balance nilai neraca saldonya, maka itu pasti ada kesalahan. Itu yang akan kita cari nanti. Bisa kalian lihat di Google Classroom kita itu sudah ada tentang LKP di materi buku besar maupun modulnya juga sudah ada. Kalian tentu sudah mendownloadnya atau melihatnya, karena saya lihat tadi juga sudah ada beberapa yang mengirim balikan ke saya bentuk buku besar. Bentuk buku besar itu yang pertama, yang paling simpel itu adalah bentuk T. Itu ada ya yang pertama, bentuk paling sederhana. Kita menamakannya adalah bentuk T. Cukup hanya garis gitu ya, dipisah, ada nanti debit sama kredit, kasih nama akun sama nomor akunnya. Kalau bentuk sederhana kan tadi hanya sedikit, simpel banget. Kalau yang kedua ini ada dibagi dua, antara debit dengan kredit dibagi dua. Belum kelihatan ya itu ya. Lah ini nanti ada nama akun sama nomor akun. Di sini untuk yang mencatat sebelah debit aja, yang di sini untuk mencatat sebelah kredit aja. Jadi untuk saldonya nanti itu kita masih menghitung, mengurangi antara saldo debit dengan dikurangi dengan saldo kredit. Bentuk yang ketiga adalah bentuk saldo tunggal atau 3 kolom. Di sini ada debit, ada kredit, namun saldonya ini hanya ada satu, bentuk 3 kolom. Kalau saya sih lebih suka bentuk yang terakhir, bentuk saldo rangkap atau 4 kolom. Ini ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, lalu saldo. Loh, saldonya ada sendiri. Kalau taruh di debit ya di debit, kalau kredit ya di kredit. Begitu. Mungkin ada pertanyaan, untuk tanggal tentu diisi tanggal transaksi ya.
Kalau keterangan dia misalnya apa, keterangan di jurnal umum tadi setoran modal awal, ya di sini kasih tulisan setoran modal awal tapi singkat-singkatnya ya. Untuk referensinya bisa diisi dengan halaman jurnal umum. Halaman jurnal umum, misalnya jurnal umum halaman pertama BUJU strip 1 gitu. Untuk debit, ketika di jurnal umum dia ada di debit, maka taruh debit. Saldonya nanti juga taruh debit. Oke, kembali kita ke PPT. Ini ada contoh. Tanggal 1 bulan 12 diterima pendapatan sebesar 50 juta. Jurnal umumnya seperti ini, kas di debit 50 juta dan pendapatan dikredit sebesar 50 juta. Lalu di transaksi yang kedua dibeli perlengkapan sebesar 5 juta, berarti perlengkapannya di debit 5 juta dan kasnya dikredit 5 juta. Coba kita cek penulisan buku besarnya. Ini kita ilustrasi mulai kas dulu. Tanggal 1 yaitu ada 50 juta. Bagaimana untuk di penulisan di saldo rangkap? Iya. Seperti ini, jelas kan? Jelas? 50-50 sama ya. Next, transaksi ketiga tadi berkaitan juga dengan kas, tapi sebelah kredit. Jadi, di sini tidak ditulis di saldo kredit 5 juta, enggak, tapi di sini tetap saldonya karena itu satu tadi di debit, kedua di kredit, jadi dikurangi 50 kurangi 5, jadi saldonya 45. Dari sini bisa terpahami gitu ya. Kan tadi ada pendapatan. Kalau pendapatan ya hanya ada satu. Itu kan pendapatan hanya ada satu ya. Lihat itu 4 akun tuh ada kas, pendapatan, perlengkapan, kas. Berarti pendapatannya kita buat masukkan ke dalam buku besarnya. Oke. Seperti ini. Saya lupa belum menulis keterangannya mungkin di sini tadi ya. Di situ tulisannya adalah penerimaan pendapatan gitu aja boleh. Referensinya boleh ditulis di JU halaman pertama gitu. Next, satu lagi. Akun yang ketiga dari yang di jurnal tadi itu adalah akun perlengkapan. Nomor akun sudah kita tulis. Nah, ini buku besarnya. Tanggalnya ditulis, keterangannya pembelian perlengkapan gitu. Saya lupa tidak mengetiknya itu. Dan referensinya JU halaman pertama kalau itu di jurnal halaman pertama. Oke, gampang banget kan? 2 contoh itu. Ada contoh 1 komplit transaksi 1 bulan penuh, itu sudah saya taruh di LKPD. Nanti bisa kalian cek untuk LKPD-nya. Oke, dibentuk kelompok berarti ya. Oke, ini. Silakan dilihat nanti kelompoknya sama aja ya, nggak usah itu kelompok satu dengan kelompok lain nanti saling kerjasama. Kita presentasi kelompoknya. Kelompok 1, kelompoknya kan ada 9 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nanti mengerjakan semuanya sudah selesaikan itu. Untuk kelompok 1, piutang ada berapa? Akun piutang saldonya ada berapa? Akun piutang saldonya berapa Mbak Fitri? 1.300.000. 1.300.000. Kelompok yang lain sepaham? Kelompok 8 kelompok yang lain sepaham dengan jawabannya Mbak? Sepaham ya? Di debit apa kredit? Di debit apa kredit? 1.300.000 itu debit. Oke. Bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kita tadi mempelajari tentang posting. Jadi posting itu dari jurnal umum kita post ke buku besar di masing-masing akun dengan bentuk-bentuk buku besar yang bisa kalian pilih. Pembelajaran kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Bisa memimpin doa. Mas Faik bisa memimpin doa. Bisa, Bu. Ya, silakan dipimpin. Mari teman-teman dan ibu guru yang terhormat, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa agar pelajaran hari ini diberi manfaat. Amin. Kita mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tabu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tabu. Oke, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Saya ingatkan lagi untuk mengerjakan post-test sama absen ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.